welcome to this video. Aku Tisa Biani dan kali ini aku akan sharing banyak hal tentang perjalanan karir aku di dunia seni peran, khususnya dunia perfilman. So stay tune, jangan kemana-mana. Action! Oke, momen apa yang buat aku tertarik pastinya karena kebetulan lingkungan terdekat dan keluarga aku itu memang suka banget nonton TV, suka banget nonton film. Jadi pada saat aku sekitaran masih TK gitu, umur 5 tahun, memang dibiasain untuk menonton acara-acara TV atau acara-acara sinetron yang sedang tayang pada saat itu. Dan ada keinginan untuk masuk ke dalam dunia itu. Tapi prosesnya nggak semudah yang dibayangkan, jadi aku harus nyari link-link casting gitu supaya aku bisa dapet satu peran gitu. Banyak banget hal yang kita sangka di TV, oh enak terkenal segala macam, ternyata harus ngantrinya juga ada dari pagi sampai malam baru dapet formulirnya. Terus belum lagi kalau kita ketemu sama casting director yang beda-beda sifatnya, ada yang galak, ada yang lucu juga, ada yang bener-bener nganggep kita sebagai apa ya, ibaratnya temen gitu. Nah setelah itu semakin banyak casting yang aku ikuti dan semakin banyak juga kesempatan yang aku peroleh termasuk dari dunia perfilman. Kalian atau kamu nih mau pada lihat kan pengalaman aku di dunia perfilman itu seperti apa sih? Gimana caranya aku mendalami karakter-karakter yang berbeda di setiap filmnya? Enakan di sini. Kalau mau makan ikan, tinggal ambil di dalam. Bang Salman pindah ke sini ke? Ayo di kedai di dekat sini, yuk ke situ. Karakter Salina itu ada di film Tanah Surga Katanya, tayang di tahun 2012. Di peran itu aku memerankan anak SD, jadi masih pakai putih merah. Lokasi syuting di daerah Kalimantan, Pontianak. Aku berperan sebagai gadis cilik Melayu, punya satu keluarga yang memang mau berpindah negara untuk melanjutkan hidup yang lebih layak lah istilahnya gitu. Pendalaman karakternya, setiap film itu pasti kan selalu disediain coaching acting, terus coaching reading juga, dan yang pastinya kita ada workshop. Waktu Salina itu aku harus berlatih dialek, terus ada latihan renang juga karena kita syuting di daerah danau yang dimana gak menutup kemungkinan ada kendala celaka bisa tenggelam gitu pada saat aku ada adegan naik perahu. Jadi at least aku udah bisa berenang dulu sebelum aku melakukan adegan tersebut. Terus kumpul sama orang-orang sananya asli supaya aku bisa merasakan bahwa di sini tuh yang main bukan Tisa lagi, tapi si Salina tersebut. Syuting itu ya jadi semakin punya pemikiran-pemikiran yang terbuka aja sih terhadap Indonesia. Terus kalau dari dalam seni peran ya setelah syuting ini aku jadi semakin tahu bahwa kita harus menghargai proses. Jadi bukan sekedar acting, ngapalin dialog, tapi harus tahu isi dan motivasi si karakter ini tuh gunanya untuk di film ini tuh apa sih gitu. Nah, kurang lebih seperti itu pengalaman aku dalam memerankan karakter Salina dalam film Tanah Surga Katanya. Lanjut yuk dengan peran aku di film lainnya. Tapi ada yang aneh ini. Ini kan Aku dipilih jadi penyanyi utama buat lomba Sengaden. Ayat-ayat Adinda, ceritanya ini adalah anak SD yang memang jago mengaji, MTQ seusianya pada saat waktu itu. Dan dia tuh punya keinginan dan keyakinan tersendiri yang kadang orang dewasa tuh ngeliatnya ini agak terlalu pede nih dan terlalu yakin gitu untuk usianya yang memang masih sangat muda banget. Dan rasa keinginan taunya tinggi terhadap sesuatu hal karena di dalam lingkungan keluarganya itu memang dia tumbuh dalam keluarga yang tertutup banget gitu terhadap komunikasi, terhadap orang banyak, orang luar, kontras banget dibanding mama dan papanya dan kakaknya gitu. Jadi makanya tantangan aku harus membuat karakter Adinda ini menjadi pembeda gitu di antara keluarganya. Dia yang harus lebih ekstrovert dan lebih banyak tanya berbagai macam hal gitu. Alhamdulillah kan waktu sebelum syuting tuh ada semingguan apa 2 mingguan pelatihan gitu untuk reading dan workshop mengaji itu gitu. Tapi memang gak keseluruhan gitu karena bisa aja belajar di rumah di Jakarta gitu. Jadi aku belajar sesuai dengan apa yang memang harus aku
ucapkan gitu pada saat adegan tentang agama pastinya lebih dalam gitu dengan yang kita biasa lakukan gitu. Karena dalam skenario kan pasti ada penjelasan-penjelasan yang secara gak langsung tuh bisa masuk juga nih ke dalam diri kita pribadi gitu, bukan sebagai karakter ya. Wih, semakin seru nih ya obrolan kita dan genre filmnya juga semakin beragam. Jadi film dan peran apa lagi nih yang mau kita bahas? Kalau gue udah jatuh cinta, gue tuh total. Kalau gue udah jatuh cinta, gue tuh total. Karena cinta tuh sakral. Karakter Anya di film The Way I Loved You, dia memang agak tomboy dalam pembawaannya, tapi dia centil juga sama lawan jenis. Terus bawel ya, dalam mengungkapkan kata-kata tuh dia gak pernah yang kayak pelan-pelan gitu, pasti selalu menggebu-gebu gitu. Jadi ya seru sih memerankan karakter Anya. Sebelum syuting itu kan memang yang tadi aku bilang ada reading. Setelah reading tuh gak cukup cuma latihan dalam proses reading itu aja gitu, tapi pernafasan juga harus kalian latih bahkan sebelum mulai take. Kalau kalian gak latih pernafasan, kalian akan capek gitu. Apalagi dapat karakter yang memang orangnya tuh gak bisa diem gitu. Dalam ngobrol tuh juga, wah ini berisik banget deh kalau orang dengerin gitu. Dan itu tantangan aku, harus latih pernafasan sama harus melatihnya gak cuma di reading aja tapi di rumah. Jadi aku membawa si karakter itu ke dalam rumahku gitu, rumah pribadi tapi sebagai karakter si Anya. Jadi aku baca-baca terus latih pernafasan kayak orang mau nyanyi aja sih. Jadi pada saat take itu aku nggak capek dan berperan sebagai Anya tuh apa ya, kayak bukan acting, kayak lagi sebagai anak SMA aja gitu yang lagi ngobrol gitu. Kalau gak ada dari dialog di skenario, mungkin aku tampilin dari gestur ketika melihat si gebetanku ini, aku lebih gemulai biar disukain sama si gebetannya. Tapi kalau ke sahabat mungkin bedanya ya karena dia sahabat yang tahu buruk-buruknya atau mungkin baik-baiknya ya gitu, pasti kita ya kayak nggak terlalu gengsi untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi lebih ke dialog atau mungkin lebih ke perilaku, misalnya dari perhatiannya. Biasanya gitu aja sih. Kita ditugaskan sama sutradaranya untuk nginep bareng di salah satu hotel. Dan di dalam satu hari itu aku benar-benar aku sharing-sharing tapi as a character, bukan sebagai Tisa atau Shiva gitu. Jadi benar-benar kita sharing-sharing, terus curhat-curhatan layaknya sahabat gitu. Kita nyanyi-nyanyi bareng juga karena di filmnya juga aku kan nyanyi-nyanyi juga tuh bareng lawan mainku. Perlu ada pendalaman khusus sih dalam satu hari bebas itu untuk menjalankan chemistry dan membangun chemistry gitu. Jadi pada saat syuting itu udah nggak kayak ada batasan-batasan atau gap lagi. Semakin banyak dan beragam karakter yang aku perankan, semakin besar pula kecintaanku dengan dunia peran. Sekarang lanjut yuk ke film dan peran aku yang gak kalah seru. Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Ya kalau raja minta potongan harga mas. Kang Yayan sendiri aja nih. Karakter Tiur itu seperti orang yang tidak peduli sama siapapun. Sama orang-orang, sama dirinya dia sendiri juga gak peduli gitu. At least dia itu melakukan apa yang dia mau gitu. Termasuk sama bosnya ya kan. Jadi dia bekerja sebagai pegawai tapi yang memang mengerjakan apa yang dia mau. Gak peduli bosnya, Tiur kamu nanti ngelayanin si ini ya pelanggan ini ya. Dia gak peduli. Pokoknya dia melakukan apa yang dia mau aja. Bukan cuma aku aja tapi pemain-pemain lainnya kita dibawa ke salah satu tempat laundry yang memang di situ bisa melatih. Jadi kita diajarin cara melayani tamu, menyuci baju, terus kita masukin baju ke mesin cuci. Itu wah, aku sampai salut banget sih sama production tersebut karena kita bener-bener dikasih fasilitas untuk mengenal laundry lebih dalam gitu. Jadi jatuh bangunnya usaha laundry sampai kita tahu itu menurut aku pengalaman baru sih gitu buat aku di industri perfilman karena ketika kita bisa menjalankan suatu karakter yang berbeda, yang aku lihat tuh bener-bener se-effort itu sih. Kebetulan karena di laundry show aku syuting sama beberapa stand up komedian. Mereka bilang dan men-share ilmu ketika kalau misalnya kita mau ngelawak atau melucu, itu jangan terlihat usaha untuk melucu atau untuk ditertawakan orang lain. Itu benar-benar harus ngalir gitu aja.
tanpa dibuat-buat. Paling dari dialog kita pilih nih kata-kata yang menurut kita tuh bisa di sini nih punchline-nya dikenain, ditegesin di dialog ini gitu. Aduh, masih suka ketawa banget nih kalau ingat proses syuting film Laundry Show aku sebagai tiur di sana, seru banget. Nah, selanjutnya adalah film yang memecahkan rekor perfilman nasional mulai dari film horor Indonesia terlaris, bahkan menempati posisi pertama film Indonesia terlaris. Bim, sejak kon pindah ke desa ini, kan udah gak pernah sholat lagi ta? Ja ayo, kerasana nang kene. Karakter Nur di film Kakek di Desa Penari itu dia sebagai mahasiswi yang memang benar-benar bisa dibilang punya jiwa kepemimpinan gitu terhadap teman-temannya. Jadi menurut aku tantangan tersendiri sih buat aku sebagai Nur. Jadi kita ada workshop nari sekitaran 2 minggu, bahkan kalau boleh jujur aku tuh memang punya badan yang kaku banget gitu. Jadi pada saat workshop nari tuh aku kadang suka dimarahin sama coaching narinya gitu. Kalau nih yang nari yang bener yang kayak gini segala macam. Sedangkan teman-teman aku yang di situ beradegan nari juga itu udah melangkahi tingkat lagi nih, udah next step lagi yang lebih tinggi. Sedangkan aku masih stuck di situ-situ aja. Bahkan ya aku sampai dimarahin, terus sampai nangis-nangis di rumah gitu. Jadi itu memori banget sih buat aku. Terus ada latihan dialek juga, kita disediain coaching dialek Jawa pada saat syuting juga. Jadi ketika motek kita bisa latihan berbicara bahasa Jawa gitu. Dan ada proses bangun chemistry juga sama lawan main. Kita reading workshop itu sekitaran 1,5 bulan gitu buat mempersiapkan chemistry gitu. Karena kan bisa dibilang kita di situ berperan sebagai sahabat ya. Ini pertama kali aku sinkrosukan. Lumayan sedikit menegangkan dan tantangannya menurut aku agak sedikit berat gitu. Karena aku tuh berperan sebagai nenek-nenek yang memang suaranya pasti udah beda banget sama usia anak muda. Itu sih yang tadi aku bilang, pernafasan dan cara aku memandang seseorang tuh beda. Biasanya tatapan matanya itu tuh lebih mengintimidasi. Kebetulan aku berperan sebagai makhluk halus yang dendam. Jadi dalam tatapan matanya tuh juga harus keras. Dari gestur tuh kelihatan banget bahwa ada sesuatu nih yang ingin disampaikan si Bahdok ini. Makanya dia bisa memasuki Nur gitu. Yeay, jadi seperti itu deh kerjaan menjadi seorang aktris. Bagaimanapun juga aku juga masih belajar sama seperti kalian. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Yang penting tetap latihan, semangat, dan jangan mudah menyerah. Oke? Ditunggu ya. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu sebagai sesama aktris profesional. Asik. Bye-bye everyone.